Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Untuk kali ini kita membahas materi ketentuan sholat yang kemarin ada latihan soal di Google Form. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini ada respon, artinya ini tanggapan yang kalian sudah kirimkan. Ternyata semua belum semua maksudnya ya, belum semua nilainya maksimal, hanya beberapa saja. Tidak apa-apa. Nah, untuk kali ini kita bahas untuk menambah pengetahuan kita bersama. Ya, ini dia ya. Ini yang Pak Hasan bikin. Kita lihat. Nah, ini kita tulis nama. Kemudian ada nomor absen. Baik. Nah, pertanyaannya adalah termasuk apa hal-hal di bawah ini? Pilihlah jawaban yang benar. Nah, ini ada ketentuan sebenarnya. Kalau kalian memang belum maksimal, silahkan diulang. Gak apa-apa, nanti kita ulang-ulang di sini ya. Nomor 1. Sebelum nomor 1, ini jawabannya, pilihannya adalah A, B, C, rukun sholat, sunnah sholat, dan yang membatalkan sholat. Ini semuanya tentang sholat ya. Nomor 1, urutan gerakan dan bacaan yang harus kita laksanakan saat sholat disebut. Nah, ini ada urutan. Ini jawabannya adalah rukun sholat. Nomor 2, gerakan dan bacaan yang dianjurkan untuk dilakukan saat sholat, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Disebut, nah ini dianjurkan. Kalau rukun itu harus, nih ya, harus. Tapi kalau yang ini kan hanya dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak harus. Dan juga tidak berdosa. Tidak berdosa maksudnya puasa. Sholatnya masih sah. Nah, apa itu? Yang nomor 2 ini jawabannya adalah sunnah sholat. Kemudian, ini termasuk apa ya? Niat. Nah, niat ini kan harus. Ini rukun sholat. Kemudian nomor 4, berdiri bagi yang mampu. Yang mampu ya, kalau tidak mampu ya bisa duduk dan seterusnya. Nah, ini termasuk rukun sholat. Nah, ini harus. Kalau mampu ya. Kemudian takbiratul ihram sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ini rukun. Ya, harus dilakukan. Kemudian nomor 6, pandangan mata ke arah tempat sujud. Ya, biasanya kalau kita sholat di sekolah itu ya, ada himbauan di awal, pandangan mata ke arah tempat sujud. Nah, itu tuh harus ataukah hanya dianjurkan? Itu tidak harus. Itu bukan rukun. Tapi sunnah. Ya. Kemudian nomor 7, mengangkat kedua tangan sampai sejajar telinga saat Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu ya. Berdiri pertama mau sholat itu kan Allahu Akbar. Nah, tangan kita kan diangkat sampai dengan kepala ya. Nah, itu tidak wajib, itu tidak harus, tapi itu adalah sunnah sholat. Bersedekap, tangannya bersedekap ketika berdiri awal-awal sholat itu. Nah, itu juga sunnah. Walaupun tidak sedekap juga nggak apa-apa. Ya. 9, membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta dan seterusnya itu ya. Itu sunnah sholat. 10, membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu surah Al-Fatihah itu rukun sholat. Itu harus wajib. Ya, setiap rakaatnya harus dibaca. 11, membaca surah pendek. Misalnya Ad-Duha. Setelah membaca surah Al-Fatihah, nah itu tidak wajib. Itu sunnah. Ya. Kemudian nomor 12, mengucapkan takbir intiqal. Nah, takbir intiqal ini pernah dibahas Pak Hasan di video yang sebelumnya. Takbir intiqal adalah mengucapkan Allahu Akbar saat berganti-ganti gerakan saat sholat. Mau ruko itu kan Allahu Akbar. Mau sujud Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbir intiqal. Itu sunnah sholat. 13, ruko dengan tumaninah.
rukuk ini rukun, harus. Tumaninah itu melakukan namanya ketenangan diri sebentar, diam sebentar, itu rukun. 14 doa rukun, doa rukuk ini ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Membaca doanya itu sunnah, bukan rukun. Kemudian nomor 15 membaca tasmi' sami Allahu liman hamidah. Nah, saat bangkit dari rukuk itu juga sunnah. Nah, untuk iktidalnya sendiri, iktidal itu berdiri setelah rukuk. Ya, setelah sami Allahu liman hamidah itu kan berdiri. Nah, harus tumakninah, itu rukun. Sementara doanya nomor 17 ini membaca doa Rabbana walakal hamd. Ini sunnah. 18 sujud secara tumakninah. Nah, dari sejak rukuk, ya rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, ini rukun. Sementara doa-doanya itu sunnah. 19 membaca doa, ini juga doa sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sunnah. 20 duduk di antara dua sujud. Nah, kalau duduknya itu rukun, ya, duduk di antara dua sujud itu. 21 membaca doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu sunnah. Kemudian duduk tasyahud atau tahiyat akhir, at-tahiyatulillah itu ya, duduknya itu. Ini gerakan duduknya itu rukun, ya, namanya duduk tawarruk. Kalau duduk di antara dua sujud itu namanya duduk iftiros, ya. Ini duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di tahiyat akhir, ini namanya duduk tawarruk. Nah, itu rukun. 23 menunjuk jari. Menunjuk jari telunjuk itu ya, saat tahiyat akhir itu sunnah. Tidak harus, tidak menunjuk juga nggak apa-apa. Karena apa? Kalau menunjuk jari ini diwajibkan atau jadikan rukun, kasihan orang-orang yang mungkin ya tidak punya jari karena tidak punya tangan juga kan juga ada, itu ya. Maka ini menjadi sunnah. 24 membaca dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu rukun, harus. Kemudian setelah syahadat itu kemudian kita akan membaca sholawat Nabi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Itu rukun, harus dibaca. 26 membaca doa perlindungan sebelum salam ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini sunnah. Kemudian mengucap salam sambil menoleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menoleh ke kanan itu rukun, harus. Kemudian yang ini mengucap salam kedua, kan salam ada dua. Salam pertama yang ke kanan, kemudian yang kedua salam yang menoleh ke kiri. Kalau yang menoleh ke kiri ini sunnah. Tidak dilakukan nggak apa-apa. Tapi eman-eman kalau tidak dilakukan, ini nambah pahala. 29 banyak gerakan selain sholat, selain gerakan sholat. Nah ini apa? Jelas ini yang membatalkan. Kalau bukan gerakan sholat kita bergerak-gerak terlalu banyak, nah ini ya banyak. Kalau sedikit sih nggak apa-apa, misalnya kukur-kukur sedikit itu nggak apa-apa. Tapi kalau kukur-kukur lehernya temennya ya itu sudah terlalu banyak, ya. Maka itu menjadi membatalkan sholat. Tertawa, nah, sudah jelas ini membatalkan sholat. Makan dan minum apalagi ini membatalkan sholat. Banyak berbicara selain bacaan sholat, nah ini juga berbicara yang aneh-aneh, misalnya batuk-batuk dibikin aneh-aneh, itu ya, itu juga membatalkan sholat. Kalau batuknya hanya DM biasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibikin berkali-kali lah itu sudah menyalahi, itu membatalkan sholat. 23 melakukan hadas kecil, misalnya tidur, buang angin, menyentuh kupil dan tubur dengan telapak tangan dan sebagainya.
yang hadas kecil, ya. Hadas kecil ini, maka ini juga yang membatalkan sholat. Baik, itu anak-anak, kita coba. Nah, setelah itu kita submit. Berapakah nilainya? Nah, ini ada edit, ada submit, null, respond. Edit untuk mengedit, mengubah jawaban kita. Nah, ini kita lihat skornya berapa. Nah, ini sudah 99, ini ya, namanya Pak Hasan. Berarti sudah betul semua. Kalau memang belum betul semua, kita kembali ke sini. Nah, ini untuk lihat nilai. Kembali ke sini. Nah, ini. Edit saja di sini. Maka akan kembali yang tadi. Nah, ini sudah ada jawaban Pak Hasan. Nah, ini. Oh, tinggal ganti saja. Nanti setelah itu, disubmit lagi. Disubmit lagi. Nanti wujudnya seperti tadi. Ya. Baik, anak-anak, sudah betul ya. Bisa untuk kalian belajar. Untuk hari ini, itu saja. Besok kita latihan lagi. Karena mendekati ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.